Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 manajerial akan mempresentasikan tentang teori permintaan. Yang pertama adalah poin A, teori permintaan atau demand. Permintaan terhadap barang dan jasa adalah kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta. Hukum permintaan adalah apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang yang menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta. Hal ini dikarenakan 1. Naiknya harga penyebab turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat berkurangnya jumlah permintaan. Yang kedua, naiknya harga barang akan menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang harganya lebih murah. Selanjutnya poin B, yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva ini akan menghubungkan titik-titik koordinat pada sumbu harga atau sumbu Y. Kurva permintaan atau demand curve menyatakan seberapa banyak jumlah output atau produk yang bersedia dibeli oleh konsumen dikarenakan perubahan harga per unit. Dalam hal ini, permintaan akan jumlah output suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditetapkan. Dengan kata lain, hubungan antara jumlah permintaan dan harga dapat digambarkan sebagai berikut. Digambarkan bahwa kurva permintaan yang ditandai dengan D, kemiringannya atau slope menurun. Hal ini disebabkan karena perilaku rasional konsumen, yaitu apabila harga naik, mereka akan menurunkan konsumsinya. Begitu pula sebaliknya, apabila harga turun, mereka akan menaikkan. Hal ini disebabkan karena perilaku rasional konsumen, yaitu apabila harga naik, mereka akan menurunkan konsumsinya. Begitu pula sebaliknya, apabila harga turun, mereka akan menaikkan konsumsinya. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat kuantitas suatu produk adalah perubahan tingkat harga. Hal ini dalam ilmu ekonomi disebut pergerakan sepanjang kurva. Selanjutnya, kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar adalah sebuah kurva yang menunjukkan kuantitas permintaan di seluruh pasar dalam harga yang beragam. Permintaan yang didukung oleh kekuatan tenaga beli disebut permintaan efektif. Sedangkan permintaan yang hanya didasari pada kebutuhan disebut permintaan absolut atau potensial. Asumsi ceteris paribus dan kurva permintaan pada umumnya adalah Qx sama dengan fungsi Px, Py, M, T, E, di mana kuantitas barang X atau Qx yang dapat dijual berkaitan dengan fungsi dari harga X atau Px. Harga barang lain yang memiliki dampak atas permintaan akan X atau Py, pendapatan konsumen atau M, selera konsumen atau T, dan dugaan konsumen di masa depan. Karena pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar yang mempertemukan antara pelaku usaha yang ingin menjual barang dan jasa dengan para konsumen sebagai pemakai dan pengguna barang dan jasa. Selanjutnya yaitu poin C, elastisitas. Elastisitas permintaan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai
di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Contohnya, jika harga sepeda motor itu naik 20%, maka nilai elastisitas permintaannya adalah 2. Dan barang tersebut dikelompokkan sebagai barang elastis karena nilai elastisnya lebih dari 1. Perhatikan bahwa penurunan harga sebesar 1% menyebabkan peningkatan jumlah permintaan sebesar 2%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah permintaan atas sepeda motor sangat dipengaruhi oleh besarnya harga yang ditawarkan. Selanjutnya adalah yang D, elastisitas harga. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Angka elastisitas harga. Yang pertama adalah elastisitas ED lebih besar dari 1. Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis bila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Yang kedua, elastisitas ED kurang dari 1. Perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Yang ketiga adalah elastisitas sempurna. ED sama dengan 0. Berapapun jumlah barang yang diminta, harganya tetap. Yang keempat, inelastisitas. Berapapun harga yang ada di pasaran, jumlah barang yang diminta cenderung tetap. Dan yang terakhir adalah unitary elastis. ED sama dengan 1. Persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan permintaan. Biasanya, elastisitas jenis ini terjadi pada barang-barang sekunder. Seperti itu. Bab selanjutnya yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat perubahan pendapatan dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau elastisitas pendapatan. Koefisien elastisitas permintaan pendapatan yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli dinamakan elastisitas permintaan pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan EY dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Bila EY kurang dari 1 atau inelastis untuk barang kebutuhan pokok, apabila terjadi perubahan pendapatan yang kecil saja, maka akan menimbulkan perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Bila EY lebih dari 1 atau elastis untuk barang mewah, apabila terjadi perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan konsumsi yang lebih besar daripada perubahan pendapatan. Bila EY sama dengan 1 atau unitary, apabila perubahan pendapatan sama dengan perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Elastisitas pendapatan dikatakan tidak elastis apabila koefisien elastisitasnya adalah kurang dari 1, yaitu apabila perubahan pendapatan menimbulkan perubahan yang kecil saja terhadap jumlah yang diminta. Elastisitas pendapatan dikatakan elastis apabila perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan permintaan yang lebih besar daripada perubahan pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.